Sita, ini tasnya nih, saya pegang ya kan udah cocok dong saya. Enggak dong. Tasnya lagi dititip, dia olahraga juga soalnya. Oke. Katanya mau serius di tahun ini. Kita lihat aja lah, semoga yang terbaik. Nanya itu mulu, udah dijawab terus yang lain lah. Kalau mau nanya, ayo bingung kan lo? Udah. Fun fact tentang Babas nih apa nih yang kita semua nggak tahu. Apa ya? Apa adanya, gue orangnya nggak mau nggak suka untuk berakting untuk image, jadi ya basin seperti ini gitu aja sih. Berarti apa yang kita lihat di sini itu juga Basti. Iya, sama yang di atas panggung, nggak ada berubah, nggak ada beda-bedanya. Kan kadang ada tuh orang yang di panggungnya beda sama di aslinya. Nah kalau saya nggak suka, saya kayak gini aja orangnya. Oke. Nah mungkin Bas, untuk ke jenjang selanjutnya kapan nih? Mungkin kita pengen tahu juga nih gitu. Masih sama-sama belajar, gue nggak mau buru-buru sama Sita karena sama-sama pengennya yang terbaik. Emang bener-bener di saat nikah kan bukan main-main ya, jadi pengennya udah pada saat nikah tuh udah terakhir. Emang gue sama Sita gitu nggak mau terjadi apa-apa di pernikahan gitu, makanya nggak mau buru-buru juga karena merasa sama-sama belum menyanggupi itu gitu. Makanya pelan-pelan ini sama-sama berusaha belajar gimana caranya lebih mengerti yang namanya hubungan, gimana caranya kita juga lebih dewasa dalam hubungan gitu. Menarik sih, tadi Sita juga jawab kayak gitu sama belajar ya kan. Iya. Emang apa yang dipersiapin, Bas? Bisa sama ya, memang jodohku dia. Iya. Apa yang dipersiapin? Ya itu tadi aja yang tadi aku bilang ya. Pendewasaan hubungan itu kan maksudnya dari sisi finansial, kita sudah bisa menjaga keuangan kita dengan baik, dengan bertanggung jawab dalam hubungan, dengan kepercayaan, dengan ya banyak hal yang maksudnya nggak segampang itu ya. Walaupun sebenarnya kalau ditanya umur kayak masih terlalu muda juga untuk menikah, cuman kan nggak ada salahnya juga gitu. Aku 24 ya, kalau misalnya amin gitu di 25 atau di umur 26 ternyata kita udah matang dan siap menikah kan enak gitu jadinya. Nanti sama anak deket juga ya, kita lihat aja lah. Sote gila gue ya. Namanya sama-sama belajar nih. Iya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang harus dipelajari lagi? Terus yang paling penting sih pendewasaan dalam hubungannya sih, dalam bertanggung jawab, dalam ada suatu hubungan bersama-sama gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena yang tadi Babas bilang nggak mau main-main juga. Dan kalau ditanya gitu kok gayanya kayak udah mau nikah ini apa sih? Ya karena emang pada saat kita proses pacaran di jalan kedua tahun deh waktu itu, sempet ngobrol berdua kayak ini tujuannya mau kemana sih, mau main-main atau mau serius. Ya saya jawab mau serius, sama gue juga mau serius. Ya udah berarti dari situ kita janji untuk sama-sama belajar untuk sampai di jenjang selanjutnya. Berarti bisa dibilang kayak memupuk dari Yes, awal ya. yes. Apalagi keluarga ya, Bas. Pikiran gak sih lu tuh gue pengen nikah di sini, terus konsepnya seperti ini, pernah kepikiran sampai situ ya? Kalau gue simpel orangnya, jadi ngikut Sita maunya seperti apa aja. Tapi untungnya kayaknya anaknya juga nggak ribet, jadi saya tenang, aman dompet. Namanya itu artis yang pengennya di Bali gitu, mungkin lu juga pengen seperti itu gak sih? Ntar ya kita lihat dompet. Wedding dream, mungkin wedding dreamnya apa, Bas? Aku beneran, sumpah aku orangnya tipe yang nyantai banget. Jadi kayak apapun pasti happy selagi sama Sita. Jadi terserah Sita aja, Sita maunya seperti apa. Let's go. Kayak apalagi tadi sempat dibilang Sita sebelum papanya meninggal udah percaya nih sama Babas, sudah kenal juga gitu. Iya, papanya enggak bohong. Bocor tuh. Nah, gimana Mas? Enggak bohong serius. Ngaco lo. Iya, papanya tuh almarhum papanya sangat tegas orangnya, dan untungnya pada saat Babas pertama kali ketemu, Babas juga menunjukkan sikap bahwa Babas nggak main-main gitu sama Sita. Mungkin disitulah yang kenapa jadi almarhum papanya Sita jadi akrab sama Bastian, jadi lebih akhirnya memberikan kepercayaan itu ke Bastian gitu. Karena perjuangan ya nggak gampang. Papanya orang Itali, keras sekali orangnya. Jadi pada saat pertemuan kelima mungkin baru akhirnya kita sudah mulai agak sedikit cair gitu. Oke. Apa kata-kata yang sempat diingat atau momen apa, Bas, yang diingat, Bas? Ya dia cuman bilang untuk ya gue senang sama lu, tapi kembali lagi semua keputusan ada di Sita, itu aja sih. Jadi laki-laki gue sekali lagi bilang gue senang sama lu, tapi kita sebagai laki-laki tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau memang Sita tidak mau, Sita tidak bisa sama kamu, ya jangan paksa, tapi kamu tetap keluarga saya, dia bilang gitu. Tapi bener rencananya tahun ini ya bakalan ngelamar Kak Sita? Enggak dong, enggak tahun ini juga. Ya kita lihat aja, enggak ada yang tahu juga kalau tiba-tiba tahun ini bisa memang udah ready semua, why not gitu. Tapi pertemuan keluarga keduanya sudah berlangsung, Bang, atau Apa? pertemuan keluarga? Udah kenal semua, tapi kan nggak ditemuin kayak gue. Mana gue menikah ya enggak, belum lah.
benar-benar sama-sama belajar dulu, belum nggak segampang itu. Masa ya ujuk-ujuk datang, mungkin mama papa ketawa juga, tahu apa lo digituin kali sama mama sama papa, kan kelihatan dulu dari mungkin nantinya juga kalau misalnya udah ready gitu, mungkin mama papa juga nggak bakal kaget, oh ini udah mau nikah nih kayaknya bentar lagi. Jadi kayak belum sih untuk ngomong, tapi Sita kenal sama mama papaku, aku juga kenal sama mamanya Sita, sama kakaknya Sita, sama abangnya Sita, kenal. Tapi apa sih yang membuat dirimu mantap dengan Kak Sita gitu, memantapkan hati dengan Kak Sita? Aduh udah deh, kapan lagi dapat Sita Marino? Berarti menjadi sebuah bercanda keuntungan ya? bercanda guys. Enggak, Sita anaknya simple, gue suka banget sama cewek yang gak ribet itu. Jadi dan ya Sita tuh bastin versi cewek gitu loh, jadi kayak udahlah cocok langsung gitu ya. Semoga, tapi kan kembali lagi ini dua kepala ya, makanya doain aja lah teman-teman. Ya Bastin berharapnya seperti ini, tapi kan belum tentu Sitanya juga melakukan hal yang sama, tapi sama-sama berharap aja lah. Itu aja doa yang banyak. Bang, Mas, banyak Sita juga tadi yang bilang nggak ribet dalam hal apa sih? Apa aja dia sangat gak ribet ya, mungkin kecuali tas ini ya agak ribet saya bawa jadi enggak bercanda. Kasian gitu belanja kalau misalnya barang lu tuh. Enggak, dia tipenya simple banget sama kayak gue, kayak nggak ribet ya. Kadang ada kan beberapa misalnya kalau kita lihat dari sekeliling gitu, hubungan orang atau temanku sendiri kadang suka ribet, yang cowoknya nggak boleh main, atau yang cowoknya harus kayak kamu makan yang bener dong, atau bajunya pakai yang baju. Sita tuh kayak, aku mau pakai baju apa, aku bilang aku mau sama anak-anak ketemu, oke, kabarin ya. Simple ya, itu mungkin sama lagi belajar kepercayaan juga kali ya. Terus juga ya dalam hal apapun dia nggak ribet sih, kecuali saya terlambat ya dia akan marah. Selalu dia marah itu kalau itu. Tapi yang paling bucin siapa sih Bang? Kak Sita apa Abang? Dua-duanya kayaknya bucin nih, angin ganggu rambut gua. Sampai dibawain tas juga ya? Iya nih, dia tadi gym tuh gak ribet. Gue suka banget kan, tadi supirku masih habis nganterin mama, jadi belum ada di sini, sedangkan dia harus berangkat gym di Barito. Gak ribet, gak yang kayak mana sih katanya janji mau diantar sama supir kamu. Gak ribet, pergi sendiri naik ojek online. Makanya tasnya dititip karena dia takut kan kalau bawa tas lempang naik ojek gitu, makanya dia titip. Bagus Sita. Kayak gitu Bah, terus tapi ya. banyak juga yang netizen bilang kayak pacaran kalian tuh terlalu apa ya, frontal. Ya frontalnya di mana, perasaan pacarnya tetap sesuai umur aja, nggak ada yang kayak gimana. Mungkin ya kalau misalnya uploadnya pada saat di pantai ya akan berpakaian seperti itulah. Nggak mungkin kan Sita di pantai berenang pakai jeans, kan bingung juga. Jadi ya makanya aku kadang gak nanggepin gitu, kayak ya terserah lah mereka mau ngomong apa, nggak apa-apa toh, aku yang tahu kok, aku yang jalanin. Kayak dibilang liburan enggak liburan berdua, itu rame-rame, ada Al, ada El, ada Laura, ada Sita, ada timnya Al, timnya gua, kayak bener-bener rame banget. Jadi itu kan penuh view karena foto aja sebenarnya. Makanya aku kadang nggak pusing, kayak ya mereka mau ngomong apa terserah. Toh aku izin sama mamanya Sita. Sita juga sebaliknya izin dulu lah sama mamanya, boleh nggak? Bang, yang terakhir nih, mungkin banyak juga netizen yang mendoakan kalian biar cepet Nikah. juga nih. Nah, mungkin Ya lebih sering doanya, lebih giat doanya biar terjadi secepatnya, oke? Mas, balik lagi ke berita tadi tuh yang dibilang terlalu vulgar, respon keluarga lu seperti apa? Nah itu kadang gue tuh secuek-cueknya gue, tapi gue kadang ngerasa aduh ini tuh ya kalau yang parah-parah ya akan gue hapus, karena ini tuh kalian tuh ngerti gak sih kalau misalnya Sita tuh punya orang tua yang main media sosial juga, gue juga punya orang tua yang main media sosial juga, dimana gak ada orang tua yang seneng anaknya terlihat dihina gitu, nggak bakal ada. Secuek-cueknya gue gitu, kayak kalau gue sih nggak ambil pusing, kayak bodo amat gitu. Tapi kan seorang nyokap, seorang bokap pasti lihatnya kayak ya apa sih gitu, pastilah ada kesedihan sendiri. Kalaupun mereka benar gitu, tetap aja kata-kata yang kasar gitu menurut gue nggak pantas, makanya kadang gue hapus-hapusin. Itu aja yang gue selalu sedih sebenarnya. Kalau untuk diri gue sendiri, gue nggak pernah pusingin mereka mau ngomong A sampai Z, terserah. Jadi Sita menurut lu masih dalam wajar aja apa yang bilang vulgar itu? Enggak, kadang-kadang bahasanya ada yang kurang ajar, itu yang makanya saya hapus kadang. Nah Sita juga kadang akhirnya ikutan sedih. Nah di situ tuh gue juga jadi kepikiran kayak aduh ini gimana ya. Tapi ya pelan-pelan Sitanya mulai mengerti bahwa mereka orang-orang iseng aja, dan ya Sita tahu sendiri kok, maksudnya Sita nggak membenarkan itu. Jadi nggak perlu sakit hati, nggak perlu ikutan seperti mereka. Kan terlihat dari kata-kata, tanpa kita harus melakukan apapun, di saat kita membaca aja kita udah tahu sikap dia seperti apa, orang-orang yang komen-komen yang aneh-aneh seperti itu. Tapi hal-hal kayak gitu yang bikin kalian jadi ribut nggak sih?
Ya kalau ribut enggak sih, nggak bakal sampai ribut. Cuman gue kadang jadinya kesel sama Sitanya gitu, karena Sitanya sedih gitu. Nah ke gue jadi gue ke bawahnya bukan ikutan gimana, tapi kesel kayak kan udah bilang jangan dipikirin dong, please, ayo coba. Jadi kesel sendiri guanya kayak keki sendiri sama Sita sedih gitu, karena pantasnya nggak sewajarnya Sita sedih. Itu bukan hal yang harus disedihkan gitu loh, ngerti nggak maksudku? Jadi ya jadi complicated sih kadang, cuman pelan-pelan Sitanya udah mulai mengerti, dan gue juga sebaliknya kadang mulai mengerti juga cara apa sih yang harus gue lakuin ke Sita, nenanginnya gimana gitu. Terima kasih ya, Iya. Terima kasih, Bang. Hati-hati ya, Bang. Ya, Bang, nikah lagi.